Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu nggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta, maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu, dilewatkan. Tapi jangan ngomong, jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal, namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, softnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Itu betul. Bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz, dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat, apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan nggak boleh ngomong, Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau nggak sadar? Wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kuburan lama yang dibongkar dan ditimpa dengan mayat yang dikubur dalam satu liang lahat dengan mayat yang baru? Boleh apa tak boleh Pak Ustaz? Makam di Madinah namanya makam Baqi, makam di Makkah namanya makam Ma'la. Sebelum Nabi Muhammad makam Baqi, makam Ma'la sudah ada. Sampai sekarang kalau dihitung sejak Nabi pindah ke Madinah, hukum tahun makam Baqi 1442 tahun. Jadi kenapa bisa tak bertambah-tambah, tetap luasnya begitu saja? Karena bertimpa-timpa. Apalagi di situ gurun pasir, maka cepat kering, jenazah itu hancur berkeping. Lalu kemudian kita meninggal, timpa lagi. Ketika meninggal, timpa lagi. Ketika meninggal, timpa lagi. Itu makanya tidak boleh menyemen tanah wakaf, karena tanah itu milik wakaf umat Islam. Nanti kalau tanah kurang bisa ditimbun, bisa ditimbun. Adapun ziarah, maka sesungguhnya tidak akan ada doa Fatihah Yasin yang salah alamat. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dalam pemukiman, tinggal di Pulau Batam, lalu kemudian tanah susah, lalu kemudian ada pemakaman, habis itu ditimpa dulu kakeknya, sekarang bapaknya, lalu cucunya, lalu cicitnya, maka itu dalam hukum Islam boleh. Di Mesir itu begitu juga, pemakaman macam rumah keluarga, ramai-ramai di situ, maka jenazah ini hancur berkeping, diganti dengan jenazah-jenazah yang baru. Demikian.